Di tengah gelombang dan badai, prajurit Jalasena tak pernah gentar, karena laut adalah sahabat dan tugas adalah kehormatan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu terakhir bulan Juli kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya, Indi. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igun Putu Alijaya SAMSI mengikuti rapat staf TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SMM melalui sarana video conference dari Gedung Puskodal Koarmada 2 Surabaya. Rapat ini membahas persiapan peringatan HUT TNI tahun 2025 yang akan melibatkan seluruh matra, serta evaluasi dan perencanaan program kerja strategis TNI Angkatan Laut. Kasal juga menekankan pentingnya implementasi Asta Cita Presiden dalam pembentukan postur Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh demi menjaga kedaulatan Laut Nusantara. Sementara itu, di Gedung Puslat Kaprang Kolot Koarmada 2, Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto mewakili Pangko Armada 2 dalam menghadiri briefing awal latihan kesiapsiagaan operasi Koarmada RI tahun anggaran 2025. Latihan yang dipimpin Kasko Armada RI Laksda TNI Eko Wahjono ini mengangkat skenario penyelamatan kapal sebagai bentuk peningkatan profesionalisme dan kesiapan unsur TNI Angkatan Laut dalam menghadapi kondisi darurat di laut. LKO ini juga menjadi sarana untuk menguji komando, kendali, komunikasi, serta kerjasama antar unsur guna mendukung keberhasilan tugas operasi di medan sesungguhnya. Dua insiden laut terjadi di wilayah tanggung jawab Koarmada 2. Di perairan Tanjung Aru, Pulau Sebatik, sebuah kapal kayu tradisional GT2 tenggelam usai dihantam gelombang tinggi. Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Primayanta Maulana Malik mengerahkan prajurit pos TNI Angkatan Laut C Pancang dan C Nyamuk untuk melakukan operasi SAR. Dari 3 korban, 1 berhasil diselamatkan dan 2 lainnya masih dalam pencarian. Operasi ini dilakukan secara terpadu bersama Guspurla Koarmada 2, Posar Nunukan, Polairut, dan masyarakat sekitar. Sementara itu, di perairan depan Pulau Talise, Sulawesi Utara, kapal penumpang KM Barcelona 5 mengalami kebakaran hebat. Lantamal 8 Manado langsung bergerak cepat mengerahkan unsur SAR laut dan tim medis untuk melakukan evakuasi dan pemadaman. Beberapa penumpang berhasil diselamatkan lebih awal oleh kapal nelayan dan speedboat warga. Komandan Lantamal 8 Laksma TNI Mefran Kipasuna Sihombing menegaskan bahwa keselamatan jiwa menjadi prioritas utama. Hingga kini, tim gabungan masih menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur atau Koral Wiltim tahun 2025 resmi dibuka di lapangan Jalakrida Mandala Akademi Angkatan Laut Surabaya dan diikuti oleh 7 kota mas serta satuan gabungan wilayah timur. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI bersama Ketua Daerah Jalasena Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya hadir memberikan semangat kepada kontingen Koarmada 2 yang turut berlaga. Kompetisi berlangsung selama 5 hari dengan mempertandingkan 5 cabang olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, voli, dan tenis meja. Koral Wiltim 2025 mengusung tema peningkatan sportivitas dan soliditas guna membentuk prajurit Jalasena yang tangguh dan bermartabat. Dalam cabang olahraga tenis meja, setelah menaklukkan Kodik Latal dengan skor 3-1 di partai final yang digelar di Gor Jalakrida Tama Akademi Angkatan Laut. Sebelumnya di babak semifinal, Koarmada 2 juga menundukkan UPT Mabesal dengan skor sama.
Prestasi ini menjadikan bukti nyata dari pembinaan personil yang konsisten, kerjasama tim, dan semangat juang tinggi. Pangko Armada 2 menyampaikan rasa bangganya atas capaian tersebut, seraya menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hanya soal medali, tapi juga bentuk loyalitas, disiplin, dan dedikasi prajurit Koarmada 2 terhadap satuan dan TNI Angkatan Laut secara keseluruhan. Masih dari kegiatan Pangko Armada 2, Laksda TNI Igung Putu Alit Jaya SHMSI menunjukkan kepeduliannya dengan menghadiri pagelaran musikal Cahaya Hati, sebuah acara seni yang digelar untuk mendukung penggalangan dana Yayasan Dwi Tuna Rawinala. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alit Jaya SHMSI bersama Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya menghadiri acara fundraising Yayasan Dwi Tuna Rawinala dalam pagelaran musikal bertajuk Cahaya Hati yang diselenggarakan di The Ballroom at Jakarta Theater Jakarta. Pagelaran musikal ini merupakan salah satu upaya penggalangan dana untuk mendukung kegiatan sosial dan pendidikan bagi penyandang disabilitas ganda netra yang dibina oleh Yayasan Dwi Tuna Rawinala. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan kepedulian, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SMM MTR Opsla, para pejabat utama Mabesal, serta para Panglima Komando Utama TNI Angkatan Laut lainnya. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema HUT Republik Indonesia ke-80 yang mengusung tema nasional Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alit Jaya SHMSI yang diwakili oleh Kepala Dinas Penerangan Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Antonius Februar Primahadi turut mengikuti kegiatan peresmian tersebut melalui Vikon dari Gedung Negara Geraha di Surabaya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Forkopimda Jatim, serta unsur TNI dan Polri wilayah setempat. Peresmian logo dan tema ini bertujuan menanamkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan bangsa, serta membangkitkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia dalam menyongsong 8 dekade kemerdekaan. Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal Lantamal 13 Tarakan jajaran Koarmada 2 bersama tim gabungan pengamanan pelabuhan yang terdiri dari Polres Tarakan dan instansi terkait berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 12 kg di Pelabuhan SDF Tengkayu 1 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Aksi tersebut terungkap saat pengamanan rutin di area kedatangan pelabuhan. Hasil pemeriksaan mengungkap 12 bungkus sabu berwarna hijau dengan kode khusus yang diduga kuat milik jaringan narkoba lintas wilayah. Pelaku diketahui berasal dari Pelabuhan Sebatik Kabupaten Nunukan dan berperan sebagai kurir. Keduanya telah diserahkan ke Polres Tarakan dan akan dilimpahkan ke Polda Kalimantan Utara untuk pengembangan kasus. Dalam rangka membangun hubungan yang lebih erat antara TNI Angkatan Laut dengan kalangan industri nasional, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alit Jaya SHMSI melaksanakan kunjungan kerja ke PT Arwana Citra Mulia Tbk Plan 5 yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama strategis antara TNI Angkatan Laut dan sektor industri nasional, khususnya dalam membangun ketahanan ekonomi dan sinergi lintas sektor.
Dalam kegiatan tersebut, Pangko Armada 2 juga berkesempatan meninjau langsung proses produksi di pabrik serta melakukan simbolisasi penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Armada 2 menerima kunjungan silaturahmi dari Laksamana Madya TNI Purnawirawan Nur Hidayat, sosok senior TNI Angkatan Laut yang disambut hangat oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI. Kunjungan ini menjadi momen berharga yang mempererat hubungan antara generasi aktif dan para purnawirawan serta menjadi inspirasi bagi prajurit untuk terus menumbuhkan semangat juang, loyalitas, dan dedikasi kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama, Koarmada 2 juga menerima kunjungan kerja dari Asisten Intelijen Kasko Gabulhan 2, Brigjen TNI Iwayan Suwarjana SMM, yang disambut oleh Kasko Armada 2, Laksma TNI Iswarto, mewakili Pangko Armada 2. Melalui pertemuan ini terjalin sinergi dan koordinasi antar satuan guna memperkuat efektivitas pelaksanaan operasi dan pengamanan wilayah. Kedua kunjungan ini mencerminkan komitmen Koarmada 2 dalam menjaga soliditas internal dan eksternal demi mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Komando Armada 2 menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum dalam Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur atau Poralwiltim tahun 2025 setelah menyabet 3 medali emas dari 3 cabang olahraga, yakni tenis meja, voli putri, dan tenis lapangan, serta 2 medali perak dari cabur bulu tangkis dan voli putra, dan medali perunggu dari cabur sepak bola. Kemenangan ini mencerminkan semangat juang, disiplin, dan kesungguhan prajurit Koarmada 2 dalam setiap lini pengabdian, termasuk di bidang olahraga. Kemenangan tersebut dipastikan saat upacara penutupan Poralwiltim 2025 yang berlangsung di lapangan Jalan Ida Mandala Akademi Angkatan Laut dipimpin oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Dato Rusman Sutanurdin SCMSI. Turut hadir memberikan apresiasi Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, handal, Gorawira, Madya Jala. Charles Veva, Jaya Mahi.